Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum, Buria. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang Pak Umam. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, baik. Pak Umam sendiri gimana? Iya, alhamdulillah, ya. Ya, Saya juga baik, panjenengan juga alhamdulillah baik, dan semoga juga kita senantiasa dalam kondisi yang baik. iya, Ibu Ria, jadi bertemunya kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan itu karena ada sedikit gitu ya, satu dua hal yang perlu untuk kita perbincangkan di siang yang cukup cerah, cukup terik pada hari ini. Maka saya ucapkan terima kasih gitu Bu Ria karena sudah mau meluangkan waktu untuk kita berdiskusi di siang ini. Dan saya mendengar gitu ya, ada beberapa tantangan yang Ibu dapatkan ketika di kelas. Saya tahu bahwa ini pasti menjadi tantangan yang cukup berat itu buat panjenengan atau mungkin di teman-teman guru yang lain juga sama gitu ya. Terutama dengan adanya beberapa siswa yang ketika di kelas itu sering menimbulkan masalah gitu ya Bu ya. Tapi saya percaya gitu Bu ya, kita bisa menemukan solusi yang tepat, solusi bersama. Sebelum kita membahas lebih jauh, lebih dalam mengenai masalah-masalah kita yang ada di sekolah ini, saya mau nanya dulu, bagaimana sih perasaan Ibu Ria siang ini? Gimana Bu Ria? iya, alhamdulillah ya. Iya, ya seperti biasanya begitu Pak. Let it flow begitu. Baik, gitu ya. Saya paham gitu ya tentang hal-hal yang semacam ini. Saya juga mengerti apa yang panjenengan merasakan. Memang tidak mudah gitu ya untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Banyaknya masalah, banyaknya tantangan-tantangan yang ada di kelas itu adalah sesuatu hal yang menurut saya juga wajar sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Tapi kita juga harus ingat Ibu Ria ya, bahwa kita semua di sini itu ingin yang terbaik gitu ya. Kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama di diskusi ini kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Nah Bu Ria, jika boleh saya bertanya Bu, apa sih yang menurut panjenengan yang menjadi sebuah kendala utama untuk mencapai target sekolah yang kita inginnya itu adalah 100% lulus? Itu kira-kira menurut panjenengan apa sih yang menjadi kendala utamanya Bu? Iya Pak. Makasih Pak ya, jenengan sudah mau mendengarkan share saya. Saya sebenarnya cukup terbebani Pak dengan situasi saat ini ya, karena ya siswa yang lain kan sudah sangat siap menghadapi ujian, tapi ada beberapa siswa yang sulit untuk fokus Pak. Saya khawatir ini akan mempengaruhi hasil belajar sekolah kita ya, untuk kelulusan kita ya, semoga saja bisa 100% ya Pak ya. Selain itu saya juga ada masalah kedisiplinan Pak. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat kesenjangan apa ya, belajarnya lah seperti itu. Ada siswa yang mampu sekali dalam pembelajaran, ada siswa yang sangat kurang sekali dalam pembelajaran. Ya hal-hal itu kan membuat kesulitan apa ya, membuat saya kesulitan itu loh, bagaimana ya caranya memberikan konsep dasar yang baik untuk anak gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut saya kendala utama saya dalam tahun ini begitu Pak. Oke, baik. Jadi dari apa yang jenengan sampaikan tadi, sedikit banyak saya bisa menangkap ya Bu Ria ya, bahwa setidaknya itu ada beberapa kendala yang menjadi apa namanya keluhan panjenengan gitu ya, bukan keluhan ya, tetapi lebih tepatnya apa istilahnya tantangan tersendiri gitu ya bagi panjenengan, yaitu dari sisi kedisiplinan, kemudian ada juga kesenjangan tadi kemampuan dari masing-masing peserta didik, meskipun kita juga perlu sadar gitu ya, bahwa yang namanya kesenjangan ya namanya kemampuan anak yang heterogen pasti itu sering kita temui dimanapun ketika kita berada. Nah itu dia, coba kita akan lebih fokus gitu ya pada tujuan kita sebenarnya. Dari panjenengan apa sih sesuatu yang ingin jenengan lebih fokuskan yang menjadi tujuan yang ingin dicapai itu dari panjenengan kira-kira apa itu ya?
Iya, tujuan saya kan semua siswa kelas 6 itu bisa lulus 100% kan, Pak. Dan apa ya, siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi begitu kan. Selain itu kan saya juga ingin menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi semua siswa. Tapi ya kendalanya itu tadi, ada beberapa anak yang memang susah dalam belajar tapi susah sekali begitu kan. Ada anak yang bagus belajarnya tapi bagus sekali begitu kan. Kesenjangannya itu terlihat sekali begitu, Pak. Oke. Kalau dari apa yang jenengan sampaikan lagi-lagi saya mengapresiasi dan mengingat bahwa tujuan yang jenengan ingin capai itu adalah sesuatu yang sangat baik gitu gitu ya gitu. Dan saya juga yakin dengan panjenengan bahwa kita apabila bisa bersama-sama gitu ya untuk mencapainya itu pasti bisa. Tetapi ya dengan harus ada kolaborasi kerjasama yang baik gitu ya antar lini. Nah, untuk mengatasi kedisiplinan sendiri, tadi jenengan di awal kan menyampaikan gitu ya, gitu. Ada salah satu kendala itu kedisiplinan. Dari panjenengan kira-kira ya berkaitan dengan kedisiplinan sudah melakukan apa sih untuk mengatasi masalah kedisiplinan itu dari panjenengan? Sebenarnya ya sudah ada yang saya lakukan ya Pak ya. Contohnya ya saya sering memanggil orang tua siswa yang bermasalah itu tadi. Tapi belum ada perubahan yang signifikan gitu loh. Saya juga sudah mencoba memberi hukuman seperti itu ya, bukan hukuman yang berat begitu kan. Tapi ya hasilnya tidak maksimal begitu Pak. Oke, mungkin nganu ya Bu ya, kita perlu mencoba pendekatan yang berbeda, gitu ya. Bagaimana jika kita itu juga bisa melibatkan siswa dalam membuat arahan kelas misalnya, atau mungkin juga kita bisa memberikan penghargaan gitu Bu ya kepada siswa-siswa yang berprestasi dan berperilaku baik. Dengan adanya hal-hal yang semacam itu, gitu nih Bu Ria, mungkin tidak kira-kira bisa untuk lebih meningkatkan rasa disiplin peserta didik. Ya, menurut saya sih bagus sih Pak ya. Idenya dengan tadi bagus sekali. Mungkin bisa saya terapkan. Tapi kalau untuk itu Pak, kayak kesenjangan kemampuan murid saya itu tadi kan saya udah ceritakan dengan tadi kan. Apa saran Bapak ya untuk mengatasi kesenjangan dari siswa yang terlalu pandai, siswa yang terlalu kurang dalam pembelajarannya itu? Menurut Bapak gimana? Iya, ya. Mungkin ya bisa juga kita lakukan berdasarkan dengan yang pernah kita dapatkan, pernah kita temui. Kalau saya pribadi mungkin lebih kepada mencoba untuk membuat kayak semacam kelompok belajar gitu dia yang sifatnya heterogen. Jadi siswa-siswa yang di dalamnya itu heterogen, campuran antara orang yang memiliki kemampuan lebih dengan orang-orang yang memiliki kemampuan agak rendah seperti itu. Dengan harapan dan adanya kelompok belajar yang heterogen tadi, maka yang kemampuannya agak rendah itu bisa terangkat, kemudian yang kemampuannya sudah bagus itu juga bisa mengangkat temannya yang agak kurang tadi. Itu langkah awal atau yang pertama gitu yang mungkin bisa kita lakukan. Atau kita juga bisa dengan memberikan tugas tambahan dia kepada siswa-siswa yang sudah menguasai materi dan memberikan bimbingan khusus gitu, kepada teman-teman yang mungkin dari sisi kemampuan itu dia masih rendah sehingga perlu bimbingan lebih. Itu juga mungkin bisa kita lakukan dia dalam rangka untuk menyikapi kesenjangan tadi itu. Oh ya, terima kasih Pak ya. Nah, setelah kita identifikasi setelah kita mengidentifikasi beberapa solusi itu, boleh kan seandainya kalau kita buat langkah-langkah selanjutnya gitu ya dengan membuat aksi yang lebih detail gitu ya, seperti kayak membuat jadwal bimbingan yang khusus, jadwal kelompok untuk belajarnya itu tadi, daftar penghargaan untuk siswa yang berprestasi. Bisa nggak Bu ya untuk kita melakukan hal-hal yang semacam itu gitu? Ya, menurut saya sih bisa ya Pak ya. Ya nanti saya juga akan coba lah untuk membuat rencana aksi yang lebih detail ya, dan saya akan laporkan ke jenengan. Mungkin ada saran lagi dari jenengan begitu. Iya Bu ya. Setelah kita melaksanakan rencana aksi ini penting gitu ya Bu ya. Untuk kita juga harus imbangi dengan yang namanya evaluasi.
Nah, Oh iya. menurut panjenengan Bu ya, kira-kira gimana sih evaluasi yang tepat gitu ya untuk mengukur tingkat keberhasilan daripada aksi yang kita lakukan ini? Iya, kalau menurut saya Pak, saya akan coba memantau perkembangan siswa mungkin ya. Saya akan memantau secara individu begitu dari segi prestasi maupun apa perilaku mereka juga begitu. Eh, Menurut saya juga itu mungkin akan saya butuh masukan dari itu orang tua siswa mungkin Pak ya. Jadi tidak hanya apa memantau perkembangan siswa saja, maksudnya saya dengan anak-anak, tapi juga saya butuh eh, apa ya masukan dari wali murid, dari orang tua mereka sendiri begitu agar yaitu agar lebih kondusif begitu ya kan Pak. Hmm. Iya, menurut saya itu yang dengan lakukan sangat baik itu, Bu ya. Jadi nggak usah ragu gitu nih untuk meminta bantuan kepada saya, barangkali ada hal-hal yang perlu untuk saya bantu. Kalau saya 100% mendukung apa yang jenengan lakukan. Karena juga saya ingin gitu guys, apa yang menjadi tujuan kita di awal itu tadi, siswa-siswa kita bisa lulus 100% itu pun benar-benar bisa terwujud. Nah, Iya. kemudian saya juga ingin menekankan kembali tentang pentingnya melibatkan orang tua, gitu ya. Iya sih Melibatkan Pak. orang tua dalam proses pembelajaran anak. Menurut panjenengan, bagaimana sih menurut jenengan gitu ya? Apabila kita mengadakan pertemuan, gitu ya, pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas hal-hal yang seperti ini. Ya, Kira-kira pandangan jenengan bagaimana terkait itu? ya saya setuju sih Pak. Kalau untuk apa ya mengumpulkan orang tua terus mengadakan pertemuan orang tua ya itu kan bisa untuk menjelaskan situasi kelas kita ya kan dan meminta dukungan mereka begitu. Kita juga bisa membentuk itu loh Pak kelompok WhatsApp begitu kan untuk mempermudah komunikasi kita antara kita sebagai guru dengan orang tua, antara kita sebagai pihak di sekolah dan juga orang tua. Baik. Nanti kita coba adakan pertemuan dengan orang tua murid gitu ya Bu ya. Iya, Kita iya. coba nanti untuk mengatur waktunya gitu. Nah, untuk pemanfaatan teknologi Bu ya dalam pembelajaran, saya mau minta pendapatnya panjenengan juga. Menurut jenengan teknologi yang paling potensial untuk coba kita bisa terapkan untuk apa namanya memperkuat efektivitas pembelajaran Bu ya. Hmm. Kira-kira yang tepat itu seperti apa ya Bu ya? Oh iya sih, itu juga teringat ya. Maksudnya saya baru ingat kalau kita juga butuh teknologi. Menurut saya sih Pak, kalau teknologi itu bisa seperti aplikasi pembelajaran online. Jadi ada aplikasi pembelajaran online, ada video pembelajaran, terus ada presentasi interaktif juga. Itu kan sangat membantu ya kan. Tapi saya masih agak kesulitan nih Pak dalam menggabungkannya dengan metode pembelajaran yang ada. Gimana ya cara menggabungkan antara apa pembelajaran online, video pembelajaran, terus apa presentasi interaktif itu agar bisa dimasukkan dalam pembelajaran sehari-hari. Iya. Menurut saya itu sesuatu hal yang penawaran yang menarik gitu ya dari yang dengan sampaikan tadi Bu ya. Bagaimana kalau kita coba diskusikan lebih lanjut? Ya. Misalnya tentang materi, ya kan? Materi apa sih yang menurut panjenengan juga bisa cocok gitu diajarkan dengan menggunakan teknologi yang jenengan sampaikan tadi? Ada nggak kira-kira? Ya ada sih Pak, mungkin itu materi-materi yang seperti sains, tentang sains itu kan. Terus matematika itu juga bisa. Antara sains dan matematika itu kan banyak melibatkan visualisasi, Iya. bisa lebih menarik begitu kalau menggunakan video ya kan. Bisa pakai video animasi, video simulasi begitu kan, itu kayaknya bisa menarik pembelajaran sih Pak kalau menurut saya. Hmm. Setuju sih saya Bu dengan panjenengan. Ya. Selain itu panjenengan juga mungkin bisa memanfaatkan platform gitu loh, platform pembelajaran online untuk memberikan tugas gitu atau kuis kepada siswa, dan menurut saya ini juga akan cukup membantu panjenengan dan teman-teman guru gitu tentunya ya dalam memantau perkembangan belajar siswa secara individual. Nah sekarang untuk menunjang tujuan kita Bu,
yaitu tentang pengembangan diri guru gitu ya. Ini juga sesuatu hal yang menurut saya juga penting gitu ya Bu ya, untuk kita pikirkan juga program apa sih Bu yang mungkin bisa relevan untuk meningkatkan kompetensi pengembangan diri ini untuk teman-teman guru. Oh iya, itu juga baru terpikirkan oleh saya tuh Pak. Dari kemarin-kemarin kan saya sudah mengikuti pengembangan diri, tapi mungkin ya masih kurang begitu kan pengembangan dirinya. Saya kan tertarik untuk ikut pelatihan tentang pembelajaran berbasis proyek gitu loh Pak. Jadi mungkin tentang penggunaan media sosial itu untuk pembelajaran. Bisa apa? Ya membuat proyek begitu kan anak-anak lebih senang begitu, lebih bersemangat begitu kan Pak. Oke, itu bagus sekali Bu Lia. Insya Allah sekolah akan mendukung Ibu untuk mengikuti program-program yang baik gitu ya. Dengan apa yang telah kita sampaikan tadi gitu ya. Jadi kita juga bisa membentuk program kelompok belajar sama guru biar kita bisa saling berbagi pengetahuan dan juga pengalaman. Nah yang terakhir Bu Lia, mari kita bahas tentang kondisi fisik sekolah kita dari sisi sarprasnya. Kira-kira dengan program-program yang sudah kita sharingkan tadi, menurut Pak Jenengan mumpuni nggak sih sarpras yang ada di kita itu untuk menuju ke arah sana gitu dari pandangan jenengan? Oh iya, itu juga Pak. Itu yang mau saya kemukakan ke jenengan kan sebagai kepala sekolah ya. Ruang kelas kita kan memang sudah cukup nyaman ya Pak. Tapi mungkin perlu ditambah beberapa alat peraga itu yang lebih modern. Selain itu, saya juga butuh koneksi wifi, koneksi internet yang memadai juga. Kan pasti kita perlu meningkatkan agar siswa itu bisa mengakses juga sumber belajar online yang lebih lancar. Dengan adanya wifi di kelas itu kan akan lebih memudahkan anak-anak untuk belajar, untuk mencari di sumber belajar. Internet itu kan salah satu sumber belajar kan Pak. Jadi alangkah baiknya kalau ada wifi, maksudnya saluran wifi-nya itu agak kenceng lagi gitu loh Pak. Oke, terima kasih sudah masukan dan diskusinya pada hari ini. Apa yang jenengan sampaikan ini kita jadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam perencanaan pengembangan sekolah. Kita ingin apa yang menjadi tujuan kita, tujuan panjenengan, tujuan sekolah itu bisa tercapai. Dalam poin intinya tadi adalah kita ingin gitu ya, siswa-siswa kita, peserta didik kita mencapai 100% kelulusan. Semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Matur nggih Bu Lia, terima kasih untuk waktu siang ini. Iya, diskusi Pak. sama jenengan sangat menyenangkan. Iya, terima kasih loh Pak. Saya kan merasa sangat termotivasi sekali untuk belajar, untuk ya lebih belajar lagi lah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga tujuan kita tercapai, terus apa yang kita inginkan berjalan lancar. Yang ide-ide dari jenengan tadi sudah saya tulis, nanti akan saya coba membuat aksinya bagaimana. Nanti saya akan bertemu Bapak lagi. Saya juga butuh refleksi kembali dari Bapak begitu ya. Semoga apa yang kita inginkan untuk sekolah kita ini yaitu kelulusan 100% di kelas 6 bisa berjalan dengan baik dan tercapai begitu Pak ya. Terima kasih Bu Lia. Iya, kita selesaikan dulu ya untuk momen sharing kita diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih.